Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andreas Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang bagaimana kita mengatasi lingkungan kita yang tidak mendukung akan mimpi besar kita. Ya, ini salah satu pertanyaan yang masuk dari pendengar podcast pengembangan diri. Ya, jadi dia ngerasa dia punya mimpi besar, tapi kok orang terdekatnya tidak mendukung, keluarganya nggak mendukung. Terus apa yang harus kita lakukan gitu? Dan mungkin kamu juga merasakan hal ini gitu. Ketika kamu punya impian yang besar, tapi keluarga nggak mendukung, kamu pengen menjadi A misalnya, tapi keluarga udahlah jadi B aja. Atau misalnya keluarga justru bilang, nggak mungkin lah kamu jadi A, orang kamu aja begini. Kadang-kadang hal itu mempengaruhi kita gitu ya, dan berpotensi mematikan semangat kita kayak gitu. Tapi kembali lagi, at the end of the day, kitalah yang punya kendali sepenuhnya terhadap diri kita, dan semua kembali ke kita ya. Dan ini juga justru menjadi sebuah tantangan. Apakah kita bisa menghadapi challenge ini agar kita bisa semakin bertumbuh atau tidak ya. Nah, gimana cara mengatasi hal ini? Tapi sebelum saya bahas, saya mau ngasih tahu bahwa salah satu hal yang membuat kita berhasil dalam hidup adalah ketika kita bisa membuat orang lain berkata iya sama kita ya. Nah, maka dari itu ada satu free webinar yang akan kita adain ya. Judulnya adalah Persuasive Communication, bagaimana cara membuat orang berkata iya. Webinarnya nanti di tanggal 25 Mei jam 2 sampai jam 3. Kamu bisa daftar secara gratis, silakan klik link yang ada di deskripsi atau masuk ke selfdev.id/webinar. Oke, sekarang mari kita bahas ya. Saya itu juga pernah merasakan hal yang sama gitu. Saya punya mimpi besar, tapi orang terdekat saya itu tidak mendukung gitu. Ini terjadi ketika saya udah masuk SMA, ketika saya udah memutuskan untuk ketika kuliah, saya tidak mau salah jurusan lagi, saya mau masuk psikologi gitu. Jadi pas SMA saya salah jurusan, malah masuk IPA, padahal saya mau masuk psikologi gitu, seneng tentang dinamika perilaku manusia dan organisasi. Dan ketika saya masuk psikologi, terus persisnya saya tuh mau menjadi trainer, menjadi seperti orang-orang yang menginspirasi saya melalui buku seperti misalnya Tony Robbins gitu. Saya baca bukunya sangat-sangat terinspirasi. Lalu saya nonton YouTube-nya juga, dia bisa menginspirasi banyak orang. Itu sangat-sangat menginspirasi dan saya mau jadi seperti dia. Kalau sama ibu saya dulu, ibu saya sih puji Tuhannya dia membebaskan saya untuk mau memilih mana yang mau saya ambil gitu. Dulu ketika saya mau jadi dokter, karena ikut-ikutan orang, ibu saya mesti bilang, boleh, nanti ibu siapin uangnya. Meskipun saya nggak tahu, karena beliau waktu itu single fighter, di mana ayah saya udah nggak ada, duitnya dari mana saya juga nggak tahu. Tapi dia berusaha keras untuk, oke, nanti ibu cariin duitnya gitu. Jadi beliau itu sangat-sangat mendukung dan membebaskan saya untuk memilih jalan hidup saya. Lalu mungkin yang kurang mendukung tuh kakak saya. Ketika saya mau jadi trainer, saya mau bikin training lah, saya mau punya goal besar, saya mau jadi trainer top, pasti kakak saya, udahlah ngapain lah kamu kayak gitu, udah biasa-biasa aja kayak gini, kayak gitu. Dalam hati kecil pasti saya ngerasa, kok nggak ngedukung ya impianku seperti ini gitu. Tapi tadi prinsipnya kembali lagi, orang lain boleh berkata apa, tapi tetap kita yang punya kendali 100% terhadap diri kita.
Jadi yang saya lakukan adalah oke, saya terima masukannya, oke, iya, saya iya aja gitu ya. Tapi saya tetap maju untuk mengejar impian saya. Lalu pelan-pelan saya juga mulai ngisi training, saya mulai nulis buku, dan dari situ saya mulai membuktikan bahwa saya serius sama mimpi saya dan saya udah mulai bisa membuktikan bahwa saya bisa. Saya mulai ngisi training, dapat penghasilan dari sana. Saya juga waktu itu nulis bukunya dijual di berbagai toko buku di Indonesia melalui Gramedia waktu itu. Dan kakak saya, oh wow, malah dia yang sekarang, wow, luar biasa kamu Andre gitu. Jadi cara untuk mengatasi orang yang mencoba untuk mematikan ataupun mengkerdilkan impian besar kita adalah dengan membuktikan bahwa kita bisa gitu. Bahwa kita mampu. Buktikan aja sama dia gitu bahwa kamu bisa. Ya teman saya itu pernah dia salah satu seorang pengusaha sukses gitu ya. Tapi keluarganya itu pengennya dia menjadi seorang karyawan, nggak pengen jadi pengusaha gitu, karena mungkin resikonya terlalu tinggi dan berbagai macam pertimbangan lainnya. Tapi teman saya ini pengen banget jadi pengusaha gitu. Menurut dia itu yang cukup challenging dan itu yang menarik buat dia. Akhirnya yang dia lakukan adalah dia ya sama kayak saya tadi kurang lebih ya, dia terima masukannya, tapi dia juga di balik itu dia membangun usahanya, dia jualan, dia segala macam, dan akhirnya income-nya luar biasa. Dan ketika orang tuanya tahu income-nya, tahu hasilnya, akhirnya orang tuanya support dia gitu. Jadi mungkin pesan yang mau saya sampaikan di sini adalah ketika ada orang yang mau mematikan ataupun meremehkan impian besarmu, yang perlu kamu lakukan adalah mungkin yang pertama bukan berdebat sama dia, bukan berantem, bukan berdebat, tapi ya udah kamu dengerin aja ya. Tapi di satu sisi kamu harus buktikan nih bahwa kamu bisa, kamu mampu dari hasil-hasil yang kamu dapatkan dalam hidup. Ya. Karena ketika orang tersebut tahu apa hasil yang kamu dapat, biasanya dia akan mendukung kamu untuk melanjutkan pencapaian mimpi besarmu. Dan jadi mereka perlu bukti aja gitu. Jadi ya buktikan gitu, bukan dengan kata-kata tapi dengan hasil. Oke, mungkin itu dulu. Thank you ya udah dengerin episode kali ini. Dan mungkin nanti next episode karena tanggal 25 webinar kita akan ada webinar tentang komunikasi, tentang persuasive communication. Gimana cara orang berkata iya sama kamu. Mungkin di beberapa episode ke depan kami akan lebih sering update ya. Mungkin sampai tanggal 25 atau di bulan ini fokus untuk sharing tentang komunikasi ya. Jadi buat kamu yang mau lebih jago komunikasi ya, pengen dapat tips-tips komunikasi yang ampuh gitu ya untuk membantu kamu berkomunikasi dengan orang lain, kamu bisa dengerin terus Self Dev Podcast. Oke, thank you semuanya udah dengerin. Never stop learning because life never stop teaching.